Apa alasan saya untuk bergabung di Moonbot ini? Sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu ya, karena kita bicara bisnis kita perlu cari yang namanya alasannya gitu ya, kenapa kita mau jalanin bisnisnya. Kalau buat saya, yang penting timingnya pas saja ya. Kalau timingnya pas, saya rasa semuanya oke lah, betul ya. Saya orangnya nggak materialistis, enggak. Ya uang bukan nomor satu lah, bukan. Ya, tapi yang penting timingnya pas, gitu ya. Ya. Jadi kalau saya ngelihat Bapak Ibu, industri kripto ini berkembang dengan sangat luar biasa, ya. Bukan yang main itu di kripto ini. Kalau tadi Pak Presiden bilang ada banyak latar belakang di peringkat gold tadi. Ada yang mantan direktur gitu ya. Kalau kita melihat industri kripto secara global, Bapak Ibu, yang kita lihat sekarang ini yang masuk ke industri kripto bukan cuma orang-orang biasa rakyat jelata seperti saya dan Anda. Ya, kita ini rakyat jelata gitu ya. Yang masuk ke industri kripto sekarang ini itu masuk ada perusahaan-perusahaan besar, ada perusahaan-perusahaan yang multinasional, perusahaan-perusahaan TBK, tapi TBK-nya punya Amerika ya. Jadi masuknya ke Nasdaq bukan ke BEJ ya. Bursa efek lah pokoknya ya. Dan bukan cuma itu, bahkan negara-negara pun mulai masuk ke dalam industri kripto. Ya, saya punya satu contoh yang paling konkret Bapak Ibu. Ya, Anda tahu yang namanya Nayib Bukele? Tahu? Ada yang tahu? Beberapa mungkin tahu ya. Ya, itu bukan artis bukan ya? Bukan. Itu bukan FTV bukan. Itu adalah presiden dari sebuah negara kecil di Amerika, namanya adalah El Salvador. Oke, ini presiden Bapak Ibu. El Salvador negara kecil, cuma 6 juta penduduk. Hanya 2 kali lipat lebih besar daripada kota Surabaya. Oke. 2 kali lipat dari kota Surabaya, penduduknya 6 juta. Surabaya kurang lebih 3 jutaan kan. Di El Salvador 6 jutaan. Oke. El Salvador itu merubah sistem di negaranya dia dan merubah keuangannya dia. Currency-nya dia sekarang adalah Bitcoin. Ya, negara itu punya Bitcoin kurang lebih 5.600-an Bitcoin secara total. Oke. Ini negara Bapak Ibu ya. Begitu-gitu negara kecil tetap presiden. Ya, presiden juga pasti ada tim ahlinya, betul ya. Kalau seorang presiden memilih untuk masuk ke industri kripto, kira-kira itu coba-coba atau serius? Diriset atau tidak diriset? Pasti diriset, benar ya? Karena kalau dia nggak riset, dia orangnya iseng. Udah lah ya, kita pakai aja uang negara beli Bitcoin. Bisa di demo Bapak Ibu, betul ya? Di demo 6 juta orang sih selesai juga. Ya, nggak mungkin selesai juga itu, gitu ya. Jadi kalau saya melihat negara itu mengadopsi Bitcoin, ya. Pertanyaannya sekarang, apa hasilnya? Oke, hasilnya negara itu sugih apa enggak, gitu ya pertanyaannya. Ternyata kalau Anda boleh cek di Google ya, El Salvador itu menghapuskan pajak untuk investasi asing ke negara tersebut. Menghapuskan, nol pajaknya. Jadi kalau negara menghapuskan pajak, kira-kira negaranya ada duit atau nggak ada duit? Ada. Justru karena ada duit, dia bisa ngapusin pajak. Gara-gara apa? Gara-gara punya 5.000 Bitcoin saja. Ya nggak saja sih. 5.000 banyak ya, 5.000 Bitcoin cukup banyak ya. Nah, Bitcoin soalnya kan, jadi cukup besar. Nah, saya melihat sederhana, kalau misalkan seorang presiden memasuki industri kripto, kenapa kita enggak? Pertanyaannya sekarang adalah, kalau misalkan Anda masuk ke industri kripto, caranya gimana? Kalau masuk sendiri sangat beresiko, maka yang paling resiko terukur adalah kalau Anda menggunakan Moonbot. Itulah kenapa kita berkumpul di sini. Oke. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan Anda melihat bahwa bisnis ini nggak bagus, ini nggak keren gitu ya, kripto ini nggak asik gitu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, karena Anda mau gabung atau Anda nggak gabung, kita tetap dapat profit. Karena nanti Anda lihat 1 tahun lagi dari sekarang, Anda lihat Pak Yosef beli Ferrari, ya, saya beli Lamborghini. Amin dong. Amin. Itu buat semuanya kita enak. Amin. Ya. Ketika kita beli nanti Anda menyesal, penyesalan Anda adalah kenikmatan kami. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Anda menyesal karena peluang itu mungkin cuma datang 1 kali. Ya, dan kalau Anda mau melihat bagaimana cara menjalani bisnisnya, memang anak FPO. Dan tetap lipat duduk Anda. Bahasanya Golden Eagle memang beda. Anda melihat seberapa besar peluangnya, seberapa besar visinya dari CEO kami, dan saya yakin kalau Anda ikutin, kalau Anda melihat visinya, Anda akan sama seperti kami. Di akhir tahun 2025 nanti, siapa tahu Lamborghini, Ferrari akan parkir di mobil. Amin. Terima kasih.